Sebelum membahas mengenai prototipe yang sudah kami susun, kami akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai latar belakang atau alasan mengapa kami memilih untuk meneliti topik ini. Pertama, dari industri atau industrialisasi. Industri merupakan sebuah proses untuk mengolah suatu bahan mentah, bahan setengah jadi maupun bahan jadi dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan juga meningkatkan nilainya, sehingga kualitas ataupun harga yang dihasilkan dari produk itu bertambah dan lebih baik daripada sebelumnya. Sedangkan industrialisasi merupakan sebuah proses perubahan di mana masyarakat yang semula agraris berubah menjadi masyarakat industri atau masyarakat modern. Dalam perubahannya, tentu hal ini mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan sosial, termasuk variasi cara hidup dan juga kuantitas produksi yang dihasilkan oleh masyarakat. Adapun industri di Indonesia lekat kaitannya dengan industri pengolahan, di mana hal ini termasuk pada industri pangan, industri tekstil, dan juga industri hasil pertanian. Salah satu industri yang memiliki sumbangsi terbesar untuk PDB adalah industri teh. Sektor-sektor industri tadi memiliki sumbangsi yang besar untuk perekonomian juga, karena industri merupakan bagian dari pertumbuhan ekonomi di mana industri ini menyediakan lapangan pekerjaan dan juga memproduksi barang-barang yang nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakat. Ini berkaitan dengan visi Indonesia yang dikenal dengan visi Indonesia 2030 yang berisi bahwa Indonesia akan memimpin perekonomian dunia disusul oleh China, India, Amerika Serikat, dan juga Uni Eropa dengan jumlah penduduk sekitar 285 juta jiwa. Untuk mendukung atau merealisasikan visi Indonesia 2030 ini, tentu sumbangsih dari faktor industri atau sektor industri sangat diperlukan, di mana sektor industri ini merupakan bagian terpenting karena dari sektor industri inilah ekspor dan juga impor berjalan di Indonesia, sehingga devisa negara tentu dipengaruhi oleh produktivitas dari industri itu sendiri. Melihat begitu pentingnya sektor industri untuk merealisasikan visi Indonesia 2030 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tentu kita tidak bisa begitu saja meminimalisir industrialisasi di Indonesia, karena industri sangat penting untuk lingkungan sosial. Tapi bagaimana jika industri ini justru merugikan bagi lingkungan hidup? Industrialisasi memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup karena sektor industri menghasilkan gas emisi yang berbahaya bagi lingkungan. Emisi karbon menjadi salah satu penyebab perubahan iklim di dunia. Proses ini berdampak pada lingkungan hidup, kesehatan manusia hingga menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Baru-baru ini, Presiden Jokowi menurunkan emisi karbon 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Emisi berhubungan dengan proses perpindahan suatu benda. Emisi adalah sejumlah gas, panas, cahaya, dan lain-lain yang dikirimkan keluar. Emisi karbon menjadi kontributor perubahan iklim bersama dengan emisi gas rumah kaca. Emisi gas yang berlebihan dapat menyebabkan pemanasan global atau efek rumah kaca. Hal ini mengakibatkan peningkatan suhu di bumi secara signifikan. Dalam arti sederhana, emisi karbon adalah pelepasan karbon ke atmosfer. Para peneliti berhasil mengungkap bahwa emisi antropogenik dari 1 triliun ton karbon cenderung menyebabkan peningkatan suhu global sebesar 2 derajat Celcius. Oleh karena itu, untuk meminimalisir pelepasan gas karbon tersebut, diperlukan sumber energi terbarukan lain. Kita bisa menggunakan energi geotermal. Energi geotermal atau panas bumi adalah sumber panas alami yang berada di dalam bumi, yang merupakan hasil interaksi antara panas yang dipancarkan oleh batuan panas atau magma dan air tanah yang berada di sekitarnya. Cairan yang terpanasi terperangkap dalam batuan yang terletak di permukaan, sehingga energi tersebut dapat dimanfaatkan. Di Indonesia memiliki sumber daya panas bumi sebesar 40% energi panas bumi di dunia. Salah satu pemanfaatannya ialah untuk mengurangi emisi gas karbon yang dihasilkan dari proses pengeringan teh yang dilakukan secara tradisional. Ini adalah prototipe mesin pengeringan teh yang didesain oleh kelompok kami. Adapun cara kerjanya, pertama-tama daun teh basah dimasukkan ke dalam mesin pengeringan melalui media datar atau wadah datar.
yang menjadi tempat pengeringan teh. Nah, di sini dimulailah proses pengeringan yang berawal dari dialirinya atau mengalirnya uap panas dari zona geotermal, zona panas bumi, atau dari dalam lapisan bumi. Nah, ini adalah zona geotermal yang kemudian ditarik atau dialiri uap panasnya menggunakan pipa. Pipa ini menghubungkan dari zona geotermal ke generator penyaring. Nah, di generator penyaring, uap-uap panas yang kotor disaring menggunakan alat penyaring yang berputar, sehingga menjadi uap panas bersih. Nah, kotoran-kotoran yang hasil dari saringan kemudian dibuang ke sini melalui pipa pembuangan ke wadah kotoran. Dari generator penyaringan, setelah dihasilkan uap panas yang bersih, kemudian disalurkan ke mesin pengeringan teh. Nah, di sini tempat uap panas bersih berkumpul sebelum kemudian dialirkan melalui lubang pengeluaran uap panas bersih. Nah, di sini ada saringan kedua atau penyaringan kembali uap panas yang bersih sehingga lebih steril sebelum disalurkan melalui pipa ini. Sehingga uap panas yang digunakan untuk mengeringkan teh di sini menjadi lebih steril dan juga lebih terjaga kebersihannya. Nah, setelah itu, dari seluruh proses dan cara kerja mesin ini tentu saja menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon yang diperoleh dari cara kerja mesin ini kemudian dibuang melalui pipa pembuangan di sini, dan emisi karbon yang dihasilkan lebih sedikit daripada emisi karbon yang diperoleh dari cara pengeringan teh secara konvensional. Mesin ini bisa mengurangi emisi karbon kira-kira 4,19 ton per harinya. Sekian penyampaian prototipe dari tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.